Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Salakbar. Saya merupakan dosen tetap di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan yang berbobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang penerapan sistem informasi di dalam sektor organisasi layanan kesehatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada pasien yang berobat ke puskesmas maupun rumah sakit. Manajemen pengelolaan Big Data Kesehatan oleh instansi kesehatan seperti Pusdatin Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Provinsi. Selanjutnya, pengembangan sistem rekam medis elektronik atau dikenal dengan istilah RMI, sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas, sistem informasi dan manajemen rumah sakit atau SIMRS, kemudian analisis data, sistem pengelolaan keamanan data, privasi pasien, cyber security, dan juga dibahas secara konkret dan mendalam di mata kuliah ini. Capaian pembelajaran program studi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua adalah mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat kegiatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan yang terakhir adalah mampu mengambil keputusan secara tepat di dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan juga data. Capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menelaah penerapan Electronic Medical Record. Yang kedua, mahasiswa mampu menyatakan pendapat dan mendiskusikan secara serius terkait plus minus penggunaan Electronic Medical Record. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh integrasi data EMR di dalam sebuah fasilitas layanan kesehatan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menelaah etika penggunaan data pasien yang bersifat privasi dan juga rahasia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan penggunaan EMR pada pasien di era revolusi industri 5.0. Adapun pokok bahasan untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan diantaranya sebagai berikut. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengenalan tentang Health Information System atau dikenal dengan istilah Sistem Informasi Kesehatan. Selanjutnya pertemuan kedua, kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam Sistem Informasi Kesehatan. Pertemuan ketiga, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan peranan SIK di dalam organisasi layanan kesehatan. Pertemuan keempat, kita akan membahas tentang data dan informasi kesehatan, yaitu adalah tentang jenis data kesehatan, bagaimana pengumpulan data kesehatan atau collecting, selanjutnya pengolahan data, dan juga bagaimana kualitas dari sumber data kesehatan yang ada. Pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang klasifikasi sistem informasi kesehatan menurut Health Metric Network atau dikenal dengan istilah HMN. Selanjutnya, pada pertemuan yang keenam, kita akan membahas lebih lanjut tentang integrasi data kesehatan, sistem kesehatan nasional atau dikenal dengan istilah SIKNAS, serta sistem kesehatan daerah atau dikenal dengan istilah SIKDA. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang sistem pencatatan dan pelaporan, sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit,
yaitu perubahan data, bagaimana transformasi teknologi dari model konvensional itu beralih ke model versi digital. Kemudian pada sesi atau pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang teknologi informasi dalam kesehatan. Bagaimana peranan dari e-health, telemedicine, mobile health, serta bagaimana penggunaan cloud computing dalam mendukung kegiatan layanan kesehatan di dalam organisasi layanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang bagaimana peran Pusdatin Kemenkes RI di dalam pengelolaan big data kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas lebih lanjut tentang electronic medical record atau rekam medis elektronik, kemudian etika penggunaan data kesehatan, dan juga privasi data pasien yang bersifat confidential. Pada pertemuan ke-11, kita akan bahas tentang sistem keamanan data pasien, antisipasi kebocoran data, sistem backup data, dan juga sistem restore data. Dalam hal ini kita akan berfokus kepada bagaimana cyber security di dalam menangani atau pengelolaan data yang bersifat privacy atau data pasien. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, kita akan bahas lebih lanjut tentang standar dan juga regulasi implementasi penerapan SIK di Indonesia. Pada pertemuan ke-13, kita akan bahas tentang analisis dan pelaporan data kesehatan, yaitu statistik kesehatan dasar, bagaimana kita menampilkan dashboard, serta visualisasi data kesehatan berdasarkan hasil analisis data dasar kesehatan yang ada. Pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14, kita akan bahas tentang bagaimana kebutuhan perangkat teknologi yang up to date di masa yang akan datang dalam mempertahankan konsistensi dan meningkatkan pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Adapun media pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan, diantaranya yang pertama ada komputer ataupun laptop, kemudian proyektor, Microsoft PowerPoint dan juga Pointer, Microsoft Whiteboard, Promethean Smartboard, smartphone, smartwatch, server cloud computing, serta didukung dengan beberapa software open source seperti FileZilla, XAMPP, dan juga WOM Server. Kemudian juga menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia di App Store dan juga di Android Market seperti Mobile JKN, Peduli Lindungi, GoData WHO, Halodoc, Halo Dokter, Satu Sehat. Kemudian juga menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, serta juga menggunakan Learning Management System menggunakan platform Moodle. Metode pembelajaran untuk mata kuliah sistem informasi kesehatan yaitu dengan metode ceramah, diskusi interaktif, curah pendapat atau juga brainstorming, serta problem based learning, dan juga nanti didukung dengan project based learning. Untuk penilaian, kehadiran 10%, keaktifan di kelas 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, serta UAS 30%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan. Bertemu lagi dengan saya hari ini untuk topik pembahasan tentang Electronic Medical Record, ya. Sebelum kita mulai pembahasan terkait dengan materi hari ini, kita berdoa bersama dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan lebih lanjut, saya akan bahas sedikit terkait dengan pokok bahasan pada hari ini, ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang apa itu Electronic Medical Record, ya. Kemudian yang kedua, etika dari penggunaan data kesehatan,
Selanjutnya, privasi data pasien dan juga sistem keamanan dan juga backup data. Ya. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini dengan topik Electronic Medical Record, ya. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan secara serius terkait dengan penggunaan Electronic Medical Record, ya, atau dikenal dengan istilah rekam medis elektronik, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu memahami dan menelaah etika penggunaan data pasien yang bersifat privacy atau dikenal istilah confidential, rahasia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tantangan penggunaan EMR khususnya untuk pasien di era revolusi industri 5.0. Ya. Nah, itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik hari ini, yaitu EMR. Oke, langsung saja kita masuk terkait dengan topik hari ini, Electronic Medical Record, ya, rekam medis elektronik. Sebelum kita masuk terkait dengan topik pembahasan, saya mau tanya terlebih dahulu. Adakah yang tahu apa itu rekam medis di sini? Rekam medis. Ketika mendengar kata rekam medis, apa yang pertama sekali terlintas di benak kalian? Pencatatan? Apalagi? Pencatatan kesehatan, oke. Apalagi? Pendataan? Data pasien, good. Apalagi? Ada lagi? Rekam medis. Hasil pengecekan. Oke, next. Good. Apalagi? Riwayat kesehatan. Oke, apalagi? Apa? Apa? Pasien case. Boleh? Pasien case? Tidak ada yang salah, benar jawaban kalian. Apalagi? Coba. Ini kita coba gali sedikit informasi terkait dengan rekam medis. Ketika pertama sekali mendengar kata rekam medis, apa yang pertama sekali terlintas di benak kalian? Nah, tadi ada yang jawab data privacy, data pasien. Apalagi tadi jawabannya? Pelaporan, pencatatan. Apalagi? Good, jawabannya betul. Apalagi? Ini saya coba pancing analogi berpikir dulu ya. Apalagi? Ketika mendengar kata rekam medis. Rekam medik. Jadi kita belum bahas tentang elektroniknya ya, masih kita bahas tentang rekam medis. Apa itu rekam medis? Histori pencatatan. Oke, good. Ya, histori pencatatan data kesehatan, good. Apalagi? Ada yang tahu? Rekam medis. Rekam medis adalah data yang berisikan catatan data pasien yang berupa apa? Identitas, apalagi? Riwayat penyakit, apalagi? Hasil diagnosa, oke, good, apalagi? Ya, hasil diagnosis, oke, hasil diagnosa, apalagi? Obat yang diberikan, oke, apalagi? Penjadwalan tindakan medis, oke, good. Itu dia, ya, rekam medis. Jadi analogi kalian sudah terpancing pelan-pelan ya. Jadi itulah dia. Jadi data yang berisikan catatan berupa data pasien, identitasnya, riwayat penyakitnya, tindakan medisnya, riwayat penyakitnya, obat-obatan dan semua tentang medis itu semua tercatat di dalam rekam medis. Ya. Nah, kalau dulu semua rekam medis itu masih tercatat dalam bentuk konvensional. Dicatat ke dalam bentuk kertas, paper. Ya, pada era-era zaman dulu. Tetapi sekarang tahun 2026 sudah masuk ke era revolusi industri 5.0. Semuanya sudah bertransformasi ke versi digital, ya. Makanya model konvensional yang berbentuk paper base itu ditinggalkan. Sudah beralih ke model digital, yaitu semua tercatat dalam bentuk elektronik, ya. Jadi semua pencatatan data pasien itu dimasukkan ke dalam bentuk software yang dinamakan dengan software EMR,
atau electronic medical record. Ya, itu konsep dasar seperti itu. Ya, kenapa EMR itu ada? Jadi model konvensional yang berbentuk paper based ditinggalkan, beralih ke versi digital yang dinamakan dengan EMR atau electronic medical record. Oke, itu yang pertama. Kira-kira apa tujuan atau manfaat dari EMR? Ada itu? Mengapa EMR itu diciptakan atau dibuat? Apa manfaatnya? Yang pertama. Oke, good. Jadi pencatatannya bisa lebih efektif dan efisien. Itu yang pertama. Good. Yang kedua, ada yang tahu? Ya. Oke, good. Jadi bisa mempersingkat waktu ya. Dalam pencarian data pasien itu bisa lebih singkat. Zaman dulu kan masih paper based. Tapi kalau dalam bentuk EMR, dalam bentuk digital, ya kita bisa membackupnya. Ya, bisa menyimpan ke dalam bentuk misalnya hard drive, ke dalam bentuk cloud computing, kita bisa menyimpan ke dalam bentuk Google Drive. Jadi kalau data itu hilang, kita masih punya backupnya. Ya, jadi lebih aman, lebih mudah dalam tata kelola, manajemen dan juga penyimpanan data pasien. Good ya, bagus ya. Jadi itulah beberapa tujuan dan manfaat dari penerapan electronic medical record. Untuk electronic medical record EMR ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau penerapan electronic medical record ya, apa sebenarnya yang menjadi dasar utama EMR itu diciptakan? Mengapa EMR itu diciptakan, dibuat? Ada yang tahu? Ya sudah jadi tuntutan zaman kan? Kita sudah zamannya versi semua sudah beralih ke versi digital. Jadi mau tidak mau, ya Kementerian Kesehatan itu harus beralih pelan-pelan dari model konvensional ke digital. Jadi semua kegiatan layanan kesehatan itu sudah mulai beralih dari model konvensional, pelan-pelan beralih ke model digital. Semuanya pelan-pelan bertransformasi. Di sini ada namanya keamanan data yang tinggi. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya teknologi digital itu akan ada tantangan, hambatan, ya. Dalam hal bagaimana kita mengamankan data agar jangan sampai terjadi kebocoran. Ada beberapa step ataupun cara yang bisa digunakan untuk mengamankan data agar jangan sampai bocor. Yang pertama, misalkan, langkah pertama, upayakan data-data yang bersifat privasi itu jangan sampai hard drive-nya itu terkoneksi dengan jaringan internet. Upayakan. Ya, setiap komputer ataupun data yang bersifat privasi upayakan jangan sampai terkoneksi dengan jaringan internet, karena itu sangat riskan sekali. Ya, step yang kedua untuk mengamankan data, tiba-tiba misalnya terjadi error komputer kita, atau komputernya misalkan terjadi kebakaran, crash, ya, jangan lupa setiap melakukan kegiatan, setiap hari backup data ke dalam hard drive ataupun ke dalam Google Drive ataupun ke dalam cloud computing. Yang ketiga, ya, gunakan password kombinasi antara huruf, angka, dan juga lambang. Jangan buat password yang mudah ditebak, misalkan tanggal lahir atau nama orang tua. Upayakan hindari itu. Tapi buat password yang serumit mungkin. Kalau bisa gunakan bahasa daerah, misalkan bahasa daerah, kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga lambang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, dalam membuat atau mengamankan data, untuk mengakses data, upayakan setiap folder di password. Ya, setiap folder di password. Selain hard drive, folder juga di password. Ya. Kemudian apa lagi selain itu yang bisa dilakukan? Ya, apa lagi yang bisa dilakukan selain itu? Ada ide? Mungkin ada masukan dari kalian? Apa yang bisa dilakukan untuk mengamankan data supaya data lebih safety? Ada ide? Ya? Oh, ya boleh juga. Buat nama, misalnya filenya file data pasien, tapi nama kita buat jadi apa? Menu makanan misalnya, gitu. Sekarang kan list data pasien, kita buat list menu makanan gitu ya. Ya
boleh juga untuk mengelabui ya. Jadi orang juga ngapain nih ya, nggak tertarik ya. Misalnya hacker masuk ya, ingin ngambil data ya, nggak menarik di file menu makanan ini. Nah, boleh juga, oke, ide bagus. Kita ubah nama file jadi nama menu makanan, boleh juga ya. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data? Softwarenya jangan lupa diupdate. Nah, itu dia ya. Softwarenya jangan lupa diupdate. Ya, 6 bulan sekali kah? Atau misalkan 4 bulan sekali kah diupdate? Ya, jangan software sudah out of date. Plugin-pluginnya jangan lupa diupdate. Software jangan lupa diupdate. Ya. Karena kita nggak tahu nih, data kita kadang-kadang bisa rusak, bisa hilang. Ya. Makanya perlu namanya safety, ya, pengamanan dan pengamanan. Oke, baik. Sejauh ini ada yang mau bertanya nggak? Nah, monggo silakan. Kalau yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, monggo silakan. Saya Yulia Anabri, Ya. 99. Ya. Kan kita udah sama-sama tahu nih, Bapak jelaskan juga Ya. terkait EMR tadi atau Electronic Medical Record tadi. Yes. Pertanyaan saya tuh, bagaimana langkah konkret yang harus ditempuh oleh pemerintah agar penerapan sistem informasi kesehatan, khususnya penerapan si EMR ini, bisa merata di seluruh pelosok Nusantara, khususnya itu di Indonesia? Oke, that's good question ya. Langkah konkret yang harus ditempuh pemerintah. Pertama, yang wajib ada itu adalah pemerintah harus membangun fasilitas, sarana, prasarana, teknologi informasi di seluruh pelosok tanah air, tanpa terkecuali. Karena apa? Tanpa pengembangan teknologi informasi, mustahil penerapan IMR bisa dilakukan. Karena selama ini kita lihat IMR hanya ada di beberapa provinsi, ya, yang maju-maju saja. Adakah IMR ada di, misalkan saya tanya, adakah penerapan IMR di Puncak Jaya Papua misalkan? Nah, ya, makanya perlu adanya pemerataan pembangunan. Ya, pemerintah wajib membangun sarana, prasarana, teknologi informasi di seluruh pelosok tanah air tanpa terkecuali. Baru penerapan IMR itu bisa merata. Baru bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, good. Ada lagi? Silakan. Ya, monggo silakan. Bagaimana langkah-langkah? Maaf, namanya siapa? Saya Suci Adriana. Oke, Suci. Oke. Bagaimana langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi kebocoran data kesehatan pasien yang bersifat konfidensial? Oke, untuk mengatasi kebocoran data ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Cara mengatasi kebocoran data, jangan lupa pertama backup data. Kemudian pastikan komputer yang kita gunakan itu untuk menyimpan data jangan sampai terkoneksi dengan jaringan internet, ya. Kemudian buat password berlapis, ya. Nah, itu dia beberapa step yang bisa ditempuh untuk mengatasi kebocoran data yang ada. Ada lagi? Silakan. Ya, monggo silakan. Saya Zaitofik Rahmat. Ya. Bertanya, apakah data pasien di puskesmas dan di rumah sakit dapat dilakukan kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan? Oh, oke. Jadi pertanyaannya apakah data IMR itu bisa digunakan untuk pengembangan riset Ya. atau dilakukan untuk kegiatan penelitian? Boleh saja, asal ada izinnya. Nah, gitu ya. Selama kita mendapatkan izin dari instansi, misal dari rumah sakitnya, boleh, silakan saja. Ya. Nanti juga kita akan minta izin ke pasien juga kan. Ada namanya nanti ada apa namanya surat permohonan izin ngambil data ke rumah sakitnya. Kalau diizinkan, kita bisa gunakan data tersebut. Ada lagi? Monggo. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya untuk penerapan sistem rekam medis elektronik ini siapa yang paling diuntungkan? Oke, penerapan IMR ya. Siapa yang paling diuntungkan dengan penerapan IMR? Sebenarnya semuanya sama-sama diuntungkan, baik itu pasien maupun pihak rumah sakitnya. Ya, sama-sama diuntungkan. Pertama apa? Ya. Pertama, dengan adanya IMR itu bisa mempersingkat waktu pemeriksaan. Jadi pasien tidak perlu menunggu lama. Kemudian yang kedua, bagi rumah sakitnya, bagi dokternya, ya. Kenapa penerapan IMR itu bagus untuk rumah sakit? Karena bisa mempermudah tata kelola
tata kelola data pasien itu jadi lebih mudah. Dalam memanage data lebih praktis, lebih mudah, tidak butuh banyak biaya, tidak butuh banyak ruangan. Kalau dulu kita butuh ruangan yang cukup luas untuk menyimpan data, karena kita kan masih paper base. Bayangkan rumah sakit ada pasien 10.000 orang gitu. Bayangkan seberapa banyak data rekam medis yang harus disimpan. Ya, tapi dengan adanya IMR, kita tidak perlu lagi ruangan yang luas. Kita tidak perlu lagi menyediakan lemari yang besar untuk menyimpan data. Cukup dengan adanya 1-2 unit komputer sudah cukup untuk menyimpan data. Jadi sama-sama diuntungkan ya, baik pasien maupun pihak rumah sakitnya. Oke, ada lagi? Ya, monggo silakan. Saya mau balik lagi. Ya. Siapa saja yang berhak untuk mengakses IMR? Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk mengakses IMR itu tidak semua orang boleh. Jadi yang berhak itu paling hanya petugas IMR-nya, petugas medisnya. Itu pun petugas medis yang menangani pasien tersebut. Tidak semua petugas medis ya. Misalkan contoh yang menangani, misalnya saya kurang sehat, sakit nih, ke rumah sakit, ditangani oleh dokter, nama dokternya misalkan Dokter Nasaruddin misalkan. Nah, ya. Yang berhak mengakses data saya ada Dokter Nasaruddin, tidak boleh dokter lainnya gitu. Ya. Jadi yang berhak mengakses data rekam medis saya ada Dokter Nasaruddin, ya. Didampingi sama perawatnya, misalnya nama perawatnya siapa? Lisa, Aminah, Aisyah gitu ya. Nah, jadi mereka yang berhak mengaksesnya, tidak boleh orang lain. Bahkan pihak internal rumah sakit juga nggak boleh. Misalkan contoh, bagian registrasi pasien ingin mengakses data saya nggak boleh, ya. Data rekam medis saya nggak boleh, ya. Karena itu data bersifat konfidensial. Oke, good. Apa lagi? Ada lagi? Silakan. Sudah selesai? Tidak lagi pertanyaan? Baik. Berhubung sekarang sudah siang ya, sudah hampir selesai. Kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan topik minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas topik lebih lanjut terkait dengan cyber security di dalam sektor kesehatan. Ya, insya Allah minggu depan kita bahas tentang cyber security dalam sektor kesehatan. Bagaimana penerapan cyber security dalam mengamankan data kesehatan khususnya di Indonesia ya. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan untuk mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Terima kasih.